La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salama bainakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menciptakan kita dengan segala perasaannya, termasuk dengan rasa marah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berkah ini, izinkan saya, Fauzah Muttaqin Raf, akan menyampaikan tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu menahan amarah dan emosi. Yang pertama ingin saya sampaikan, yaitu tentang makna dan hakikatnya amarah. Amarah itu adalah fitrahnya manusia. Setiap manusia pasti pernah marah. Tapi yang membedakan dia beriman atau tidak dilihat bukan pada ada atau tidaknya amarah, tetapi bagaimana cara dia mengendalikannya. Apakah dia mencaci maki, atau menyumpah-nyumpahi, atau bahkan dia diam saja. Jangan kau kira orang yang diam saja ketika dicela itu lemah. Justru orang yang pandai berantem itu dia nggak kuat sebenarnya. Dia nggak hebat sebenarnya itu. Apa kata Rasul? Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku an nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu tentang bahayanya amarah yang tidak terkendali. Seperti yang disabdakan oleh Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-ghadabu minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar. Innama nutfa'un naru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Sesungguhnya amarah itu berasal dari setan, dan setan itu diciptakan oleh api. Jika yang bisa memadamkan api itu hanyalah air, maka jika salah seorang dari kalian sedang marah, hendaknya ia berwudu. Nah, amarah yang tidak dapat terkendali itu dapat mengganggu hubungan, merusak ketenangan, serta menghapus pahala amal soleh. Udah susah-susah kita beramal agar dapat pahala, hilang seketika hanya karena hawa nafsu menguasai diri kita. Makanya, seperti yang disabdakan oleh Rasul, hendaknya kita berwudu ketika kita marah. Selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah kita dalam menahan amarah. Seperti yang saya sampaikan tadi, amarah itu asalnya dari setan, maka hendaknya kita untuk berlindung kepada Allah dari setan. Seperti yang disabdakan oleh Rasul, idza ghadiba rajul falyakul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika salah seorang dari kalian sedang marah, hendaknya ia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang berarti aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, yaitu mengubah posisi tubuh. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Jika salah seorang dari kalian sedang marah dan dia dalam posisi berdiri, maka hendaknya ia duduk. Tetapi jika amarahnya itu belum kunjung reda, maka hendaknya ia berbaring. Yang ketiga yaitu diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika kalian sedang marah, hendaknya dia diam. Jika kita sedang marah, maka hendaknya kita menutup lisan kita dan menahan diri biar nggak ngomong gitu. Mingkem aja gitu loh, nggak usah ngomong apa-apa. Karena takutnya apa yang kita ingin ucapkan itu asalnya dari setan dan itu dapat menyakiti hati orang lain. Selanjutnya yaitu tentang keutamaan menahan amarah. Bagi orang-orang yang kuat dan mampu menahan amarahnya, dapat dia cintanya Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas
wallahu yuhibbul muhsinin. Dan yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik ketika lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan orang-orang lain. Dan sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Ali Imran ayat 134. Udah dapat nih dia cintanya Allah, dapat pula dia ganjaran yang luar biasa seperti yang disabdakan oleh Rasul, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahullahu ala ru'usil khalaiki hatta yukhayyiruhu minal huril ini masya'a. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya sedangkan dia tuh mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk dan mempersilahkan dia untuk memilih bidadari mana yang dia mau, bidadari mana yang dia sukai. Dan dapat nih dia cintanya Allah, dapat dia ganjaran yang sangat luar biasa. Begitu Masya Allahnya jika kita dapat menahan amarah kita. Nah, sebelum Ana tutup, Ana ingin menyampaikan perkataan yang berbunyi, al-ghadabu awwalu jununun wa akhirahu nadamun. Amarah itu awalnya kegilaan dan akhirnya penyesalan. Jika kita tidak ingin memiliki kegilaan dalam hidup kita, maka hendaknya kita menahan amarah kita. Dan begitu pula, jika kita tidak ingin memiliki penyesalan dalam hidup kita, maka hendaknya kita menahan amarah kita. Allahumma ja'alna minas sabirin wa minal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wa wafaqna lima tuhibbu wa tardha ya arhamar rahimin. Sekian dari saya. Banyaknya kesalahan saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya lillah, milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.